Hai, assalamualaikum. Balik lagi ke my YouTube channel. Hayo, siapa di sini yang pingin bisa bikin empek-empek? Sini tak ajarin. Gampang banget loh, nggak nyampe 1 jam. Nanti kalian udah bisa bikin empek-empek. Nah, kali ini aku mau bikin empek-empek tanpa ikan aja ya guys. Nanti tak kasih tutorialnya. Kalau gitu, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe dan selalu setia sama channelku ini ya guys. Yuk masak ya sama aku. Nah, ini kita mau bikin untuk adonan biangnya dulu ya guys. Pertama itu kita bikin biang supaya adonan itu nggak alot. Nah, ini dia bahan-bahannya sudah aku tulis di deskripsi ya guys. Ini kalau udah komplit semua kita taruh di wajan, tapi jangan dinyalakan apinya dulu. Kalau udah ini kita aduk-aduk sebentar baru dinyalain apinya. Nah, ini kayak kita bikin bubur ya. Kita aduk-aduk terus sampai nanti tepungnya ini mengental dan kalis gitu. Jadi nanti kalau sudah berbentuk tepung yang kental itu kita bisa matiin apinya. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini sudah mateng, kita bisa matiin dan kita dinginin dulu uapnya supaya keluar dan panasnya nggak terlalu panas. Nah, kalau udah agak dingin kita taruh di wadah yang agak besar. Terus kita bisa masukin tepung kanji ya. Ini aku pakai merek Sagutani. Merek Sagutani ini bagus ya guys untuk bikin empek-empek. Dia nanti warnanya putih jadi nggak butek. Jadi kalau untuk jualan itu warnanya cantik banget. Nah, kalau udah ini kita masukin air es itu 120 ml aja. Ini masukinnya bertahap. Ini sampai kita ulenin sampai kita kalis dan nggak lengket di tangan adonan itu nih. Ini kita ulenin terus sampai semua tercampur rata. Kalau udah berarti ini sudah campur semua ya guys, dan ini bisa kita bentuk. Ini udah nggak lengket di tangan. Pertama kita mau bikin kapal selam kecil ya, isi telur puyuh. Ini adonan ini bisa untuk apa aja, kapal selam besar bisa, lenjer bisa. Pertama kita bikin kapal selam kecil isi telur puyuh ya guys. Ini kita timbang dulu adonannya supaya semuanya itu rapi dan rata. Nah, ini aku bikinnya 30-40 gram aja untuk isi telur puyuhnya. Ini pertama-tama kita lonjongin dulu ya. Kalau udah kita bolongin tengahnya. Ini jangan sampai bolong ke ujungnya ya guys. Ini kita bolongin aja kayak bentuk sebuah corong gitu. Nah, ini kita putar-putar pakai jempol. Ini jangan terlalu lebar juga karena cuman telur puyuh kan kecil ya. Nah, segini aja. Ini kalau udah kita bisa tutup. Ini kita rekat-rekatin begini. Jangan sampai ada yang bolong. Nah, ini kita pastikan semuanya sudah terrekat. Nah, selesai. Lanjut yang kedua aku mau bikin lenjer. Ini sekitar 30-40 gram juga. Aku mau bikin lenjer kecil ya guys. Nih bisa dibantu pakai telenan kayak gini. Nah, ini dibikin kayak gini, memanjang. Kita rapikan dulu atas bawahnya. Nah, sudah jadi. Kalau udah kita bisa panasin air dulu ya supaya airnya mendidih. Ini kira-kira 3/4 dari panci kita. Kalau udah ditambahin sedikit minyak biar nanti nggak lengket. Nah, sambil nunggu kita mau bikin untuk kapal selam besarnya ya guys. Untuk adonan kapal selam besarnya ini sekitar 80-90 gram ya guys. Ini agak besar karena nanti kita akan isiin telurnya itu mentah ya. Nah, ini kita bikin lonceng juga, bikin corong, kita lubangin tengahnya kayak tadi. Nah, jangan sampai terputus di ujungnya ya, jangan sampai ada lubang bocor gitu. Nah, ini cukup begini aja, kita puter-puter tapi jangan terlalu lebar-lebar juga karena nanti takut telurnya itu tumpah melebar kemana-mana. Yang penting segini aja ukurannya tuh, cukup kan. Nah, ini kita rapiin dulu ya, kita pipi-pipi ini sambil kita tarik-tarik ke atas ya, tarik-tarik ke atas gitu adonannya. Nah, kalau udah ini kita bisa masukin untuk isiannya ya guys ya. Nah, itu telurnya itu kita taruh ke dalam wadah kayak gini ya. Terus kita ngambilnya pakai sendok sayur ya guys. Ini untuk membantu kita masukin telurnya. Nah, ini kita bisa masukin telurnya sama kuningnya nih ya guys. Ini kita masukinnya nggak boleh penuh-penuh ya guys karena nanti akan tumpah. Kita masukin 3/4 aja dari corong adonannya itu ya. Jadi kalau nanti kepenuhan itu nanti kita nggak akan bisa tutup, jadi nanti melebar kemana-mana. Nah, ini kalau udah ini kita bisa tutup ya sambil kita naikin
dipijetin gitu, pencet-pencetin ke atas gitu ya guys ya. Nah ini dia kayak gini caranya. Nah ini kita rapiin supaya rapi, hasilnya cantik ya guys. Kalau udah nanti kita langsung cemplungin di air yang sudah mendidih. Nah tipsnya kalau bikin kapal selam besar itu kita harus siapin air yang mendidih langsung ya guys, karena ini nggak bisa kita diemin, karena kalau didiemin itu nanti adonannya rusak, telurnya itu akan tumpah. Nah jadi kita kalau mau bikin kapal selam besar itu harus siap air mendidihnya. Kita selesaikan adonannya sampai selesai ya guys. Caranya sama kayak yang tadi. Saya dulu belajar ini otodidak ya guys, suka lihat-lihat tutorial orang juga, terus aku praktekin dan aku bisa jualan. Dulu aku pernah jualan empek-empek loh guys, dan empek-empekku ini pada bilang enak karena empek-empekku ini asli dari Palembang ya, cukoknya juga dari Palembang. Nah nanti aku mau share untuk cukoknya, makanya ikutin terus videoku ya guys, jangan sampai ketinggalan. Kapan-kapan kita bikin yang pakai ikan juga. Nah kalau udah kita cemplungin semua ya guys ya, satu persatu tadi. Nah ini tipsnya juga, kalau udah mengapung di atas itu kita jangan langsung tirisin ya guys, karena pengalamanku itu telur yang di dalamnya itu belum mateng sempurna. Jadi kita tunggu setelah mengapung, kita tunggu 5-10 menit ya guys, supaya telur yang di dalamnya itu mateng dengan sempurna. Kalau semuanya udah matang kita bisa tirisin semua. Nah ini bisa langsung kita goreng kalau yang mau langsung digoreng, tapi kalau enggak kita bisa simpen ke freezer ya guys. Nah ini tipsnya juga, kalau simpen ke freezer itu kalau mau digoreng itu nanti sebelumnya harus kita kukus dulu ya guys. Jadi kita nggak bisa langsung goreng karena nanti pasti dalamnya keras. Jadi kalau habis dari freezer itu kita kukus dulu baru bisa digoreng. Lanjut aku mau goreng pempeknya ya guys ya. Ini kita goreng dengan api sedang aja, minyaknya agak banyak biar dia agak kecemplung gitu. Kalau udah kuning kecoklatan gini kita bisa tirisin ya guys. Nah ini resep empek-empekku ini kalau digoreng itu nggak akan meledos ya guys, ini dijamin. Pokoknya nggak akan meledak gitu kalau digoreng. Tuh ini hasilnya garing ya guys ya, di luarnya ya garing kriuk gitu, tapi ini nanti di dalamnya itu lembut banget dimakan. Nah ini kita walaupun tanpa ikan tapi rasanya itu gurih ya. Dan ini itu nggak alot ya guys, karena kita tadi bikinnya pakai biang, tuh dia kenyal gitu, makanya lembut banget di dalam. Kalian jangan lupa cobain resepnya ya guys, dan terus komen. Oke deh guys, selamat mencoba resepnya. Jangan lupa ya untuk selalu tongkrongin channel YouTubeku ini. Dah, assalamualaikum. Masak ya sama aku. Cus.